Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah bersama melayani. Tema ini didasarkan pada bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 18, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan telah membangunkan kami dari istirahat kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Saat ini Tuhan, kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan sabda-Mu. Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami semua agar kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga boleh menghayatinya, memahami dan menghayatinya, serta melakukan dalam hidup sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menghantarkan perenungan firman-Mu, Tuhan kiranya berkenan memakainya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, mari kita membaca dan memperhatikan Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28 dengan judul Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mendukung dan mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Sahabat Petra yang terkasih, kadang-kadang ketika ada orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang cerdas seperti Apolos, kadang-kadang orang-orang seperti ini membangun benteng mereka. Sulit untuk menerima masukan, sulit untuk mendengarkan saran dari orang lain. Tapi tidak semua pastinya ya. Tapi saudara-saudara, saat ini kita melihat seorang tokoh dalam Alkitab bernama Apolos. Apolos ketika dia masih memiliki pengetahuan hanya sebatas tentang apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis dan kemudian oleh Priskila dan Aquila diberitahu tentang keseluruhannya sampai dengan karya Tuhan Yesus Kristus, maka Apolos bisa menerimanya dengan baik. Saudara-saudara, untuk bisa menerima dengan baik dibutuhkan kerendahan hati. Dan Apolos, walaupun seorang yang hebat,
Bacaan kita tadi mengatakan dia fasih berbicara, menguasai kitab suci pada waktu itu, dan dia banyak didengarkan oleh banyak orang, tetapi dia orang yang rendah hati. Ia mau terbuka, sehingga ia juga mau berubah. Dan ketika ia mau berubah untuk membuka imannya seluas mungkin, di mana ada kaitan antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus, dan ia melihat keterhubungan keduanya, keutuhan kehendak Allah, karya penyelamatan Allah melalui Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, maka ia menerima itu dengan sukacita. Dan Alkitab tadi mengatakan bahwa setibanya dia di Akaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang percaya oleh anugerah Allah. Karena memang orang ini pintar sekali. Jadi Apolos itu orang yang cerdas. Ia sangat menguasai kitab suci, sehingga dia bisa menghubungkan nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Dan ketika dia diterangkan oleh Aquila dan Priscilla, dia bisa menghubungkan itu dan melihat kebenaran karya penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang kemudian disampaikan kepada banyak orang pada saat itu. Bahkan tidak hanya itu, ayat 28 di sana dikatakan dengan penuh semangat ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dia sangat terbuka meskipun dia cerdas dan dia mau mendengarkan orang lain. Sahabat Petra yang terkasih, untuk bisa melayani bersama, kita perlu mendengarkan orang lain. Kita perlu terbuka untuk suara-suara yang lain di sekitar kita, seperti Apolos. Sehingga saudara-saudara, kita bisa diperlengkapi melalui banyak cara, melalui banyak orang, melalui banyak sarana, sehingga kita bisa lebih dan lebih lagi dalam mewartakan karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuncinya adalah kerendahan hati. Kita bisa melayani bersama-sama, mendengarkan masukan, saran dari orang lain ketika kita memiliki kerendahan hati. Kepandaian, kecerdasan, kefasihan berbicara, jangan sampai menutupi hati kita, menutupi pikiran kita dari masukan-masukan yang baik. Justru ketika kita dikaruniai Tuhan, kelebihan-kelebihan dalam hidup ini, mari kita terapkan, kita lakukan apa yang sudah Tuhan karuniakan yang istimewa itu dengan kerendahan hati. Karena dengan begitu kita semakin diperlengkapi dan semakin dipakai oleh Tuhan. Itu pelajaran yang pertama yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih, pertanyaannya, mengapa Apolos ini bisa menerima? Pasti tadi syaratnya yang pertama, pasti dia seorang yang rendah hati. Tetapi ternyata saudara-saudara, saya yakin dan percaya pasangan suami istri, yaitu Aquila dan istrinya bernama Priscilla, itu orang-orang yang juga penuh hikmat, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang bisa mengarahkan dengan baik, dengan bijaksana, tidak menghakimi, tapi juga bisa berbicara dengan lemah lembut, berbicara sesuai dengan apa yang cocok dengan Apolos. Sehingga yang terjadi, karena Aquila dan Priscilla ini bisa bijaksana dalam menyampaikan masukan kepada Apolos, maka masukan itu bisa diterima, saudara. Dan ini penting sekali. Kadang-kadang kita ketika tahu bahwa ada yang salah, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang suka menghakimi. Kita menjadi orang yang suka marah. Kita kemudian mengkritik, menegur orang di depan banyak orang. Dan itu sangat tidak baik.
Karena bisa melukai, menyinggung perasaan orang yang kita tegur. Kita mau belajar dari Aquila dan Priscilla yang melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dengan cinta kasih dari Tuhan, sehingga ketika ia menyampaikan apa yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus kepada Apolos, itu bisa diterima dengan baik. Dan saudara-saudara, untuk menjadi orang yang seperti ini dan kemudian menjadi rekan sepelayanan bersama-sama melayani, dibutuhkan juga kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu adalah buah dari relasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau Apolos juga punya kerendahan hati, Aquila dan Priscilla punya kerendahan hati, karena mereka adalah orang-orang yang punya hati untuk Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Kerendahan hati itu adalah buah dari relasi yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti bisa rendah hati. Tapi orang yang tinggi hati pasti tidak dekat dengan Tuhan. Pasti jauh dari Tuhan. Nah, itu koreksi bagi kita saudara-saudara. Kita termasuk yang mana? Apakah dalam pelayanan bersama, dalam bersama-sama melayani, kita termasuk orang yang suka seenaknya sendiri dalam menegur orang? Atau bijaksana seperti Priscilla dan Aquila? Sahabat Petra yang terkasih, menjadi orang yang terbuka itu adalah orang yang akan diperkaya oleh Tuhan. Tuhan selalu menyediakan banyak hal di sekitar kita untuk memperlengkapi kita. Itu pelajaran ketiga. Percaya saudara-saudara. Kalau saudara-saudara menjadi pelayan Tuhan di gereja, apapun posisi saudara, aktivis gereja, anggota majelis gereja, atau apapun, ketika kita mau sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita melalui berbagai cara, saudara-saudara. Apolos diperlengkapi melalui Aquila dan Priscilla, pasangan suami istri yang takut akan Tuhan, yang dekat akan Tuhan, yang penuh kasih dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam segala keadaan kita, tidak hanya dalam pelayanan, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita diutus Tuhan untuk bekerja di suatu tempat atau menjalankan studi di suatu tempat, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita. Kita tidak perlu takut, khawatir, tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu rendah diri, tidak perlu merasa sendiri. Karena saya yakin dan percaya seperti halnya Apolos bertemu dengan Aquila dan Priscilla untuk memperlengkapi dia, hidup kita semua pasti juga akan merasakan itu. Yang penting adalah kita mencontoh Apolos, yaitu rendah hati, terbuka untuk menerima segala masukan yang baik, untuk menerima segala saran yang baik. Sahabat Petra yang terkasih, saya ingat dulu waktu Tuhan mengizinkan saya ikut studi di Jerman. Jadi suami saya itu ambil S3 di Jerman, dan karena dia dosen dan saya waktu itu oleh pemberi beasiswa diwajibkan ikut, dan kami bergumul tentang anak. Tapi ternyata Tuhan memberikan jalan saya itu bisa ikut kuliah, tapi ceritanya panjang, saudara-saudara. Yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa waktu itu saya nggak ada niat atau keinginan untuk sekolah, tapi Tuhan mengarahkannya untuk saya sekolah, ambil S3. Bayangkan saudara-saudara, saya seorang pendamping dari penerima beasiswa. Status saya itu pendamping, hanya pendamping. Jadi saya diberi dana oleh pemberi beasiswa yang memberikan beasiswa ke suami saya waktu itu DED begitu ya namanya ya. Itu saya hanya diberi dana untuk kursus bahasa Jerman itu ya secukupnya saja untuk bisa hidup sehari-hari. Jadi tidak seperti suami saya dan penerima beasiswa lainnya yang
mengikuti kursus bahasa Jerman dari Senin sampai Jumat, dari pagi jam 8 sampai jam 2, jam 3 sore. Saudara-saudara, sangat jauh. Tapi ketika Tuhan mengizinkan saya ambil S3 di Jerman, Tuhan itu sudah menyiapkan segala sesuatu. Saya tuh bersyukur menjadi orang yang dikaruniai Tuhan mungkin kemampuan untuk cepat belajar bahasa. Itu karunia Tuhan yang luar biasa, yang sangat saya syukuri. Dan saya orang yang suka belajar, saudara-saudara. Jadi ketika saya masak begitu, saya mendengarkan siaran berita di sebuah radio. Jadi masak tapi bahasa Jerman. Jadi kalau saya tidak tahu, saya tanya ke suami saya, itu grammarnya bagaimana? Saya ketika setrika, jadi dulu itu pekerjaan saya di Jerman itu awal-awalnya tahun pertama itu ya sebagai istri, bersih-bersih, masak, dan sebagainya, nyuci, istrika, dan sebagainya. Tapi saya selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk terus belajar, saudara-saudara. Jadi kalau saya sedang setrika, kalau masak saya dengar radio yang menyiarkan tentang berita-berita. Kalau saya setrika, saya bisa di kamar dan itu saya dengarkan sinetron, saudara-saudara. Dan itu berkat bagi saya, sehingga ketika kami bergumul 1 tahun kami di Jerman dan kami belum punya anak, lalu suami saya mengatakan, udah belajar aja, sekolah aja. Lalu saya diingatkan pada pertemuan saya dengan seorang profesor, itu sekitar 6 bulan sebelumnya, sebelum kami mempersakapkan keinginan untuk studi itu atau peluang untuk studi itu, saya pernah bertemu seorang profesor yang luar biasa. Yang bertanya kepada saya, untuk apa Anda di sini? Jangan hanya menemani suami, tapi lakukan sesuatu. Dan kemudian singkat kata singkat cerita, saya bertemu dengan beliau dan kemudian proses untuk studi itu berjalan. Tapi yang menarik, saudara-saudara, pertanyaannya, kemampuan bahasa Jerman saya itu nggak cukup. Karena saya belajar bahasa Jerman tuh ala kadarnya. Karena dananya sangat kecil. Saya meloncat bukan dari level awal, tapi meloncat dari level awal tapi grade yang ketiga. Jadi harusnya dari grade pertama. Tapi saudara-saudara, kalau Tuhan menghendaki kita untuk menempuh sebuah jalan dalam hidup kita, maka Ia memperlengkapi kita. Dan waktu itu kami memutuskan piye carane, gimana caranya saya ikut kursus persiapan mengambil tes DAF. Tes DAF itu seperti tes IELTS gitu ya. Kalau bahasa Inggris gitu ya. Lalu saya ikut dan puji Tuhan, saudara-saudara, itu mukjizat, itu anugerah, itu bukti nyata bahwa kalau Tuhan itu menghendaki sesuatu kita lakukan, pasti Ia akan memperlengkapi. Dan saya bisa lulus tes DAF itu sedikit di atas syarat yang harus saya miliki, syarat bahasa yang harus saya miliki untuk masuk ke kuliah gitu ya. Dan saudara-saudara tahu, ketika saya kuliah, ketika saya awal-awal bertemu dengan teman-teman di kuliah, itu mereka mengatakan, "Was, apa kamu ngomong apa nggak jelas?" Karena apa? Pronunciation saya itu nggak jelas. Tapi saya bersyukur sekali lagi, Tuhan mengirimkan orang-orang yang luar biasa. Ada 3 teman saya, itu yang kemudian sangat baik. Saya bilang ke mereka, tolong dong saya dibantu, saya baca Alkitab 1 jam aja. Teman-teman 3 orang itu seminggu itu bergantian. Dan kemudian mereka mengkoreksi pronunciation saya. Dan itu sangat-sangat membantu saya. Jadi kurang dari sebulan seingat saya gitu ya. Jadi 3 orang teman saya itu sangat membantu saya. Sehingga dari situ saudara-saudara, saya bisa ngomong bahasa Jerman dengan baik. Saudara-saudara, Tuhan selalu mengirimkan kepada kita. Ketika kita diizinkan Tuhan menempuh sebuah jalan, apapun itu, yakinlah Tuhan akan memperlengkapi kita dengan berbagai cara, mengirimkan orang-orang untuk menolong kita, menyempurnakan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Sahabat Petra yang terkasih,
Mari kita bersama-sama percaya akan hal ini. Kasih karunia Tuhan akan terus ada dalam hidup kita, yang membuat kita semakin diperlengkapi, membuat kita semakin baik dan semakin baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mampu melayani bersama-sama dimanapun kami berada. Tidak hanya di gereja, tidak hanya di masyarakat, tapi dimanapun kami berada. Bahwa kami terhubung satu dengan yang lain untuk bersama melayani. Tidak hanya dalam lingkup yang kecil, tapi lingkup yang lebih luas. Kami percaya Engkau akan memperlengkapi kami dan menolong kami semua. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami semua. Bimbing kami untuk selalu percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Tuhan kiranya menyertai, melindungi, menjauhkan dari hal tidak baik, dan memberkati kami semua. Berkati Radio Petra, agar terus menjadi berkat bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati keluarga kami, berkati setiap orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang semuanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.